Nah, ini yang seringkali hilang ya sekarang ya di dalam zaman kita gitu. Kita sekarang kalau menyebut Yesus juru selamat itu kayaknya nggak terlalu ada polemik gitu. Ya Yesus juru selamat ya. Terus siapa yang akan tersinggung gitu ya? Mungkin nggak ada kali ya, nggak ada apa ya, kanan kirinya nggak ada lagi yang pakai istilah itu. Saya bukan mengatakan Yesus bukan juru selamat lagi, ya, bukan itu maksudnya. Tapi ini sedikit berbeda dengan waktu istilah yang sama ini dipakai di dalam gereja mula-mula. Waktu orang mengatakan Yesus itu anak Allah, waktu orang mengatakan Yesus itu dia adalah soter, ya, dia adalah savior. Itu kepalanya bisa melayang, kepalanya betul-betul bisa hilang itu orang mengatakan kalimat seperti itu. Waktu orang bilang Yesus itu datang membawa kabar baik yang sesungguhnya. Itu sebelumnya itu yang dimengerti adalah kaisar, yang juru selamat itu kaisar, yang membawa kabar baik itu kaisar. Tapi terus kemudian Markus ya, arguably penulis Injil yang pertama mengatakan bukan kaisar, tapi Yesus Kristus. Highly polemical ya, highly polemical di dalam hal ini. Saudara melihat Christian courage di sini ya, diberikan oleh Roh Kudus, keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk apa ini? Saya nggak mau pakai istilah tampil beda ya, tampil beda bisa eksentrik gitu, nggak tertarik kita dengan tampil beda. Gitu. Bukan tampil beda, tapi berani untuk confront ya the sinful society gitu, dalam hal ini ya. Kaisar datang dengan ceritanya sendiri, dengan Injilnya sendiri, lalu terus kemudian dia menjanjikan Pax Romana begitu ya. Teori damai ala kekaisaran Romawi gitu. Sampai sekarang masih ada monumennya, kalau sudah ada kesempatan pergi ke Italia sudah bisa lihat di situ ya monumen ini ya, apa itu Pax Romana gitu. Ya akhirnya nggak berhasil, ya nggak bisa dihidupi. Maksudnya itu false story of peace anyway gitu. True peace cuma ada di dalam Yesus Kristus. Tapi sekali lagi ya, waktu kita mengatakan ini adalah istilah polemical gitu ya. Istilah polemical berarti ini waktu orang itu mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, Yesus adalah juru selamat. Ini sekaligus juga adalah satu kesaksian gitu. Satu kesaksian yang luar biasa berani ya, bukan karena kehebatan manusia sendiri, tapi ini digerakkan oleh Roh Kudus sehingga mereka berani mengakui Yesus itu sebagai juru selamat. Saya pikir di dalam ini ya, di dalam zaman kita sekarang ya, ini kita boleh explore lagi di dalam hal ini ya. Explore apa ini? Kalimat-kalimat apa gitu ya yang bisa confront sinful world ya, yang sudah sangat established dipakai gitu ya, menuntut kita untuk submit, menuntut kita untuk betul-betul apa itu tersungkur di bawahnya dan menyembah gitu ya tatanan itu gitu. Terus kemudian kita datang dengan berita Injil yang dibawakan oleh orang-orang Kristen, Injil Yesus Kristus itu. Ya, kalau di dalam zaman gereja mula-mula itu adalah savior atau itu adalah juru selamat. Yesus anak Allah, Yesus adalah juru selamat ya. Jadi saudara melihat di sini penggunaan istilah-istilah yang ada seperti kayak logos yang juga bukan originally Yohanes, soter atau savior juru selamat yang bukan originally siapa ini Markus. Itu justru menarik, ya. Kita bukan mengatakan oh ini jadi cheap imitation, bukan gitu. Justru sengaja pakai istilah ini ya, sehingga Injil itu ada aspek ofensif di dalam hal ini ya, aspek ofensif. Kita hidup di dalam zaman yang ya mungkin nggak berani ofensif ya sekarang sudah gitu. Kita seperti kayak mesti ya politically correct, theologically correct dan sebagainya, kalimat-kalimat yang jangan ofensif dan sebagainya. Memang kita nggak dipanggil untuk demi ofensifnya sendiri gitu lah. Ngapain lah saya ini apa orang kok dipanggil untuk menyinggung-nyinggung perasaan orang lain, itu kan orang gila gitu ya. Tetapi keberanian untuk memberitakan kebenaran ya, yang bisa ofensif gitu, ofensif dan kita nggak menghindari itu. Kita ada nggak saya keberanian seperti ini? Jemaat mula-mula itu memiliki keberanian seperti itu. Waktu mereka mengaku Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah juru selamat, ya itu betul-betul sangat bahaya untuk mereka mengatakan kalimat seperti itu ya. Karena itu adalah title yang dipakai oleh kaisar pada saat itu. Tapi orang Kristen memberitakan bahwa Yesuslah itu pembebas yang sesungguhnya. Dia adalah juru selamat yang sesungguhnya. Tapi juru selamat ya, juru selamat daripada apa gitu. Dia disebut Yesus. Yesus itu apa artinya? Di sini dikatakan karena dia saves us from our sins. Dia membebaskan kita dari dosa-dosa. Ada satu pengkhotbah kebangunan rohani, dia menanti saya kalau nggak salah ingat Ravenhill ya atau siapa ya, Ravenhill atau
atau Paris Reidhead ya, saya agak lupa saudara bisa search sendiri gitu. Intinya dia berkata seperti ini ya, banyak orang Kristen bilang itu Yesus juru selamat, dibebaskan daripada dosa apa gitu ya, dibebaskan daripada dosa gitu, terus dia menantang, dosa apa gitu. Kamu kan bilang kamu dibebaskan dari dosa, kamu dibebaskan dari dosa apa gitu. Coba jawab dong, dibebaskan dari dosa apa? Terus kalau kita bilang, ya pokoknya dibebaskan daripada dosa, ya itu loh dosa, masa dosa perlu dijelaskan lagi, ya dosa itu loh dosa, ya dosa apa gitu. Dosa apa yang kamu daripadanya dibebaskan? Maksudnya pengkhotbah kebangunan rohani ini menantang gitu ya. Kalau kita betul-betul di dalam Kristus, kita harus dibebaskan daripada dosa apa gitu. Dia mau mengajak kita, mendorong kita untuk introspeksi, mendorong kita untuk bersaksi ya. Yesus itu sudah melepaskan kita daripada dosa apa gitu. Dosa apa gitu. Sederhana aja. Mungkin sebelum kita mengenal Yesus Kristus, kita suka memandang muka gitu misalnya. Kita menghina orang-orang yang di bawah gitu ya. Tapi sudah di dalam Yesus Kristus kita bisa lebih merangkul mereka. Yaitu berarti kita dibebaskan daripada dosa partiality gitu misalnya ya. Rasisme gitu misalnya. Atau dosa apa saya? Kita kalau nggak bisa jawab konkret ya, dibebaskan daripada dosa apa? Jangan-jangan ini Yesus juru selamat terus kemudian membebaskan daripada dosa. Ya ini main slogan ya, main slogan, lagi-lagi main slogan gitu. Slogan-slogan kosong yang sebetulnya nggak ada transformasi apa-apa di dalam kehidupan ini ya, kehidupan orang yang mengaku Kristen. Celaka ya saya model kekristenan seperti ini gitu. Betul-betul celaka. Karena ini ya ini balik lagi ini kemunafikan namanya. Kalau menurut Matius inilah dosa kemunafikan ya. Kita bicara Yesus juru selamat membebaskan kita daripada dosa. Tapi sekali lagi ya, pengkhotbah itu menantang. Ya dosa apa gitu. Dosa apa yang daripadanya kita dibebaskan gitu. Ini satu pertanyaan untuk saudara dan saya. Saudara dan saya mesti jawab di hadapan Tuhan. Dosa apa yang kita dibebaskan oleh Yesus Kristus itu? Kekristenan itu bukan agama ngawang-ngawang, bukan agama slogan gitu. Kekristenan bukan agama yang cuma di mulut terus kemudian asal pinter ngomong dan sebagainya. Tapi sesuatu yang seharusnya betul-betul mengubah kehidupan kita. Dan ya, saudara baca ini apa tentang dosa ya. Saudara bisa baca dari sekali lagi ya. Ini tradisi Seven Deadly Sins gitu atau list of vices ya, dari siapa saja ya, dari Paulus, daripada Petrus atau daripada penulis-penulis yang lain, atau kemudian terus di situ kita melakukan introspeksi ya. Betul nggak di dalam kehidupan kita itu ya benar-benar terjadi mortification of sins ya, sin of pride gitu misalnya ya, suka menghina orang lain dan sebagainya. Betul nggak kita dimerdekakan daripada itu? Jangan-jangan belum dimerdekakan. Lalu terus kita bilang Yesus juru selamat. Juru selamat daripada apa? Juru selamat yang membebaskan kita daripada apa? Kita kayak nggak ada perubahan di dalam hal ini ya, nggak lebih rendah hati, nggak lebih compassionate, nggak lebih merciful, nggak lebih lemah lembut, dan seterusnya. Ya, seperti kayak nggak ada perubahan. Gereja mula-mula itu waktu mengatakan Yesus itu juru selamat, ya dia adalah anak Allah. Ya, mereka ini dipenuhi dengan courage yang diberikan oleh Roh Kudus, keberanian untuk bersaksi. Bagaimana dengan saudara dan saya gitu? Kita anggap ini outdated ya. Istilah seperti Yesus satu-satunya juru selamat. Kita bilang, oh itu sudah kuno, itu eksklusivisme gitu ya, itu nggak mengerti teologi modern dan sebagainya. Gitu. Nggak heran ya, di dalam ayat 11 sudah dibilang, memang Yesus itu batu yang dibuang kok. Yesus itu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Yang nggak percaya itu adalah so-called umat Allah ya. Yang nggak percaya itu adalah bangsa Israel. Ya. Yang nggak percaya itu adalah bangsa yang supposedly adalah disebut bangsa pilihan Allah. Yang nggak percaya justru adalah mereka. Yang membuang Yesus adalah mereka. Maka saudara melihat di sini ya, ini kalimat seperti nubuatan gitu. Di dalam zaman kita ya, mengaku Yesus sebagai satu-satunya pengantara. Ya. Sekali lagi ya, itu perlu courage yang diberikan oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita mau lebih suka menyenangkan dunia dan sebagainya, ya sudah. Kita modify saja kalimat ini gitu. Seperti kayak nggak relevan lagi kalimat ini sekali. Sekali lagi ya, saya, kalau kita belajar daripada jemaat mula-mula, mereka berani mengakui itu, meskipun mereka tahu bahwa ini adalah batu sandungan untuk banyak orang. Mengatakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan, sebagai satu-satunya perantara, itu adalah batu sandungan. Gitu. Lebih baik, apa nggak lebih baik kita memperlunak saja, gitu istilah seperti itu. Apa lebih baik nggak di dalam zaman yang seperti disebut oleh Lyotard, sudah nggak ada metanarasti, sudah kolaps dan sebagainya. Apa nggak lebih baik kita menghadirkan ini sebagai ya small, tiny little story yang lucu, imut gitu ya.
kayaknya lebih baik mengikuti postmodern condition dan sebagainya. Kita mengaku Yesus itu satu-satunya pengantara, satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan, ya berarti yang lain itu nggak diperlukan. Di dalam pengertian ini ya, menjadi dasar keselamatan kita. Ya. Kita nggak perlu mencari ya ini keselamatan itu pada yang lain, hanya di dalam Yesus Kristus. Harap ini menjadi satu kenyataan ya di dalam kehidupan kita, menjadi satu yang betul-betul kita hayati dalam kehidupan kita. Hidup di dalam dunia yang pluralistik ini perlu certain kelincahan, betul gitu. Tapi ini ada satu komitmen di dalam hati ya, yang kita pegang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena kita nggak dipanggil untuk menyenangkan dunia. Saudara dan saya nggak dipanggil untuk menjadi penjilat-penjilat dunia. Tapi kita dipanggil untuk menjadi penyembah Allah yang sejati.